Nama saya Iwayan Arca, asal saya dari Desa Ulian, Kintamani, Kabupaten Bangli. Kalau saat merawat pohon kopi, saya petani kopi. Saat panen, saya prosesor atau yang memproses kopi. Nah, setelah panen, saya seorang marketing kopi. Pokoknya istilahnya pasarnya itu fair trade. Jadi dari pertanian sampai saya jual ke kafe. Memulai 2010 merintis, berusaha mengajarkan ke petani bahwa kopi itu tidak hanya pahit, tapi kopi itu dengan pengolahan yang baik bisa menjadi sebuah bahan baku dengan harga mahal. Tapi saya bilang kalian harus mulai dari awal, karena mindset petani di Ulian itu udah kopi ya pahit. Jadi itu yang berusaha saya hilangkan. Orang desa itu sangat baik, mereka sangat sopan. Akan tetapi mereka susah menerima sesuatu kalau orang lain yang datang. Nah, makanya saya berpikir kalau saya sendiri, dengan saya lahir di Ulian, saya gede di Ulian, dan mereka tahu latar belakang keluarga saya, mereka mungkin 60% mereka akan percaya apa yang saya bilang. Kopi pertama masuk itu tahun 80 dengan kopi yang sangat bagus, namanya Uzda. Dia punya rasa yang kompleksiti lah istilahnya, beraneka ragam, manisnya tinggi, asamnya bagus, tidak mengganggu, terus pahitnya ada. Kopi yang sudah matang itu kopi yang sudah merah warnanya. Di sini ada beberapa contoh. Jadi saya tunjukkan ini dulu, ini. Ini ada bermacam-macam warna. Nah, ini mateng. Ini masih hijau. Ini masih proses pembuatan gula. Saat dia berubah warna seperti ini, itu artinya dia sudah matang dan sudah berhenti bikin gula. Nah, itu yang kita petik. Ulian ini memang bagus untuk tumbuhan Arabica karena tanahnya selalu lembab. Ada banyak sungai di bawah tanah. Jadi kopi yang bagus itu dia tidak boleh basah tanahnya dan tidak boleh kering. Karena kalau dia kering, pohonnya mati. Nah, terlalu basah, terlalu banyak air di kopinya, jadi tidak bagus juga. Ada satu masalah saya lihat di salah satu kebun bapak saya itu, setiap ditanami kopi itu dia mati. Dengan masalah itu kita pelajari biologi lagi, istilahnya apa sih yang diperlukan tanah gitu loh. Pohon pisang ini kita tanam di sekitar pohon kopi kita karena ini batangnya itu ngasilin kalsium. Kalau ini daunnya yang coklat-coklat ini penghasil karbon yang kita pakai untuk kompos. Nah, kalau buahnya itu kita bisa untuk kasih makan keluarga kita, mau dijual kek atau mau kalau kita di Bali buat upacara, boleh. Jadi apa yang kita lakukan itu kita membuat kompos sendiri. Kita mencari bakteri baik itu ke hutan yang belum pernah disentuh manusia. Kita bawa ke sini, kita bikin kompos sendiri. Itu kita membuat kompos itu yang ada kalsiumnya, yang ada nitrogennya, yang ada nutrisinya, yang ada karbonnya. Itu kita produksi. Proyek perbaikan tanah ini akan mendatangkan hasil 2 tahun. Tapi itu efeknya itu hasilnya itu untuk 10 tahun ke depan. Namanya permaculture. Kalau jeruk, jadi dia sebagai pohon naungan. Jadi si cabangnya ini menaungi kopi. Nah, buahnya ini bisa kita jual. Istilahnya kita punya plan 2 atau rencana
seandainya kopi ini tidak berhasil, ya namanya tumpang sari kalau di sistem subaknya. Jadi kalau ini nggak berhasil, kita punya ini, tapi ada ada ini lain, ada tujuan lain. Jadi sebagai penaung, pohon penaung kopi. Nah, ini setelah penjemuran ini namanya AS atau parchment kopi. Jadi kopi yang masih ada cangkangnya. Nanti ini kadar airnya itu udah di 11%. Nah, baru kita bakalan kupas kulitnya untuk mendapatkan yang green bean. Itu nama mesinnya Haller. Kopi merah itu yang baru petik itu harganya cuma 2.500. Sedangkan ongkosnya itu 1.000 per kilo kalau mau bayar orang kan. Bedanya sekarang minimum per tahun itu saya berani patok itu di harga 6.000. Pasti saya patok 6.000. Sebenarnya kopi itu nggak pernah murah. Kopi itu sama seperti beras, konsumtif setiap hari. Dari satu keluarga itu 2 atau 3 orang, dari 6 pasti ngopi. Kalau kita sebagai petani, nah petik ini semua, berarti kita merugikan si pembeli. Karena nanti dia punya kualitas yang jelek untuk rasa kopi. Kalau dia jualnya murah, nanti tahun depan kita yang rugi karena dia nggak mau bakalan beli kopi lagi. Kalau kita petiknya yang bagus seperti ini semua yang udah mateng ini, tahun depan dia pasti balik lagi. Kita sebagai petani juga harus mengasih dia barang yang bagus. Dengan begitu kan dia bisa jual mahal juga. Dalam jual beli itu nggak ada yang salah, tapi harus ada keadilan antara pembeli dan penjual. Jadi ada alasan tertentu kenapa di Arca Coffee Facility itu yang nyortir, yang meti itu kebanyakan ibu-ibu. Karena satu, untuk melakukan petik kopi, sortir kopi itu wanita yang lebih baik. 90% dari laki-laki, biar kalian tahu itu dia buta warna. Ini adalah versi kedua yang di luar. Fungsinya sama, adalah untuk penjemuran. Cuman keuntungan kalau kita punya ini namanya dome atau rumah plastik atau drying house sama. Jadi keuntungannya satu, kalau musim hujan kita nggak terlalu lari-larian buat nutupin itu kopi. Yang kedua, ini plastik UV yang nyimpen panas. Jadi saat malam hari itu juga tetap kita bisa ada udara panas di dalam. Biasanya ini saya pakai yang untuk spesial proses. Contohnya ini kayak natural, modern natural, ini juga modern natural, atau ini proses honey. Tuh. Jadi saat panen kita banyak, kita jemur di luar juga, tapi pertama-tama kita taruh yang di dalam sini dulu. Ini bisa muat sampai 15 ton sekali masuk. Tapi dalam setahun kita sampai proses lebih dari 200 ton. Jadi kita butuh udara luar juga. Nah, ini udah dilengkapi dengan sistem suhu yang bisa kita cek lewat HP. Karena saya sudah pakai ini Cropster. Jadi saya bisa cek lewat email berapa panas sepanjang hari. Jadi untuk pengaduan di sini itu setiap 30 menit harus ada orang yang masuk ke sini untuk ngaduk kopi. Jadi harus diaduk setiap 30 menit biar yang di bawah sama yang di atas sama keringnya. Jadi kalau yang ini yang natural nih. Jadi yang masih ada kulit merah langsung dijemur. Nah, kalau yang ini
Ini namanya proses madu atau proses honey atau pulp natural. Jadi kulit merahnya dihilangin tapi gulanya masih tetap. Makanya dia saat kena sinar matahari dia mengalami caramelization, banyak mengasih aroma rasa ke dalam kopi tersebut. Nah, kalau yang paling bawah ini namanya proses fully wash. Jadi dari sini peti merah, kulit merahnya dikupas, habis itu difermentasi, habis itu dicuci. Nah, dari kata cuci itulah dia dapat wash. Nah, ini proses wash. Kenapa dibikin rasa buahnya tidak terlalu tinggi? Karena dia tujuannya untuk yang dicampur dengan susu. Setelah kita mendapatkan biji yang bagus, ukuran sama, warna sama, nggak ada yang pecah-pecah, pokoknya yang udah kita mau, masuk ke ruang roasting. Di ruang roasting ini, di sanalah kita istilahnya memasak biji kopi yang tadi itu. Jadi memasak dengan udara panas, itu intinya saat kita roasting. Jadi dalam drum itu adalah udara panas. Nah, waktu yang kita pakai untuk kopi kita itu selama 12 menit. Dengan suhu saat masuk itu di atas 200. Dan kembali lagi saat diturunkan matang itu di suhu di atas 200 derajat. Setelah matang ya udah packaging dan siap untuk dikonsumsi. Sebelum kita jual kopi, kan ini berhubungan dengan minuman. Jadi kita harus tahu kopi yang kita jual itu enak atau enggak gitu. Setidaknya kita udah bisa terangkan ke pembeli, oh ini loh kopi saya enak gitu. Kalau kita cuma jual tapi kita nggak tahu caranya nyeduh, terus kita nggak tahu rasanya kopi kita, nah di sanalah kekurangannya banyak petani. Jadi nanti saya cicipin kopi saya sendiri dan saya dengan penuh percaya diri bisa ngejual kopi itu ke kopi shop. Petani itu terkenal kotor. Sekarang lihat penampilan saya. Ini yang saya mau sampaikan ke para anak muda. Petani itu tidak harus kotor. Tapi kalian harus menaruh dedikasi. Kalian mau jadi petani, jadilah petani. Jadilah petani yang benar-benar serius. Jangan ada di tengah. Jadilah petani yang bisa marketing, apalagi infrastruktur kayak sekarang, anak muda sekarang. Daripada kalian main HP yang nggak kado-kadoan, kenapa kalian nggak istilahnya marketing lewat HP? Tetaplah berpenampilan bersih, mau pakai sepatu mahal kek, mau pakai celana pendek kek, mau pakai topi mahal kek, itu nanti yang bakalan bikin kalian senang, bikin kalian senang bekerja. Saya ke kebun aja pakai aja sepatu. Pakai kaos kaki yang bagus, tiap hari ganti, pakai celana, penampilan tetap kayak kerja kantoran, tapi kantor kalian ya di kebun. Ada suatu pertanyaan, saya pernah ditanya, kopi enak itu sebenarnya yang mana? Gitu. Kalau ada pertanyaan seperti itu adalah jawaban yang sangat gampang. Kopi yang paling enak adalah kopi yang kita suka. Enak sekali.